666 419. Join aja dulu. Oke, dia udah masuk. Berapa Kang tadi Kang? Di chat aja Kang. Oke. Aku chat. Chat Gi. Sudah ada di grup. Oh, udah. Sudah. Aku tulis deh. Juga di sini deh. Tuh. 666 419. Oke, Tessa udah, Gia udah. Gi. Ya Kang. Kemarin kamu udah daftar? Alhamdulillah sudah Kang. Milih apa? Teknik biosistem. Geosistem sama pilihan duanya? Sistem informasi kelautan. Itu di mana sih? Yang di mana? Di kampus Serang. Oh, Serang. Oke, Tessa. Apa? Kamu daftar apa? Gue daftar di PB. Apa? Agri. Hah? Bisnis. Oke, di bisnis. Pilihan duanya UPN Jakarta. apa? Gizi. Gizi. Nah, dari agribisnis ke gizi. Apa-apalah, mau. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Ikna. Apa Kang? Ikna daftar apa? Pilihan 1 sama pilihan 2-nya? Kedokteran hewan UGM sama kimia UGM. Oke, sip UGM. Teguh. Ada Kak. Daftar apa Teguh? Aku pendidikan teknik mesin UNJ sama pendidikan teknik otomotif UPI. Oke, sip. Anak teknik nih. Lutfi ya. Yang pilihan pertama dokter Unpad, yang kedua pendidikan matematika UPI. Nah, kedokteran sama matematika jauh nian. Saya mau. Kenapa nggak biologi gitu loh? Kan dekat sama biologi apa kimia? Kedokteran. Karena lebih suka matematika. Terus kenapa masuk ke kedokteran? Ayo. Karena Iya. mau jadi dokter. Terus kenapa katanya suka matematika? Suka matematika daripada biologi sama kimia. Harusnya berarti pilihan pertamanya matematika tuh. Tapi suka mempelajari tentang makhluk hidup gitu loh, Kang. Tapi gak suka yang biologi kayak tumbuhan, hewan yang kayak gitu kurang suka. Cuman kayak lebih ke manusianya gitu, Kang. Oke, manusianya. Oke, semoga lah ya. Ini soalnya jauh. Biasanya tuh anak-anak kalau yang begitu tuh satunya lagi biologi gitu loh. Akang juga dulu tuh pengen banget pas SMA tuh pengennya kedokteran, terus pilihan keduanya biologi. Karena kan Akang dari SMP tuh olim biologi, sampai SMA olim bio. Cuma kuliahnya nyasar ke teknik. Gak tahu itu kenapa masuk teknik. Sampai mau kan, gara-gara mau kan? Apa? Enggak, dulu aku mah nggak mau. Soalnya dulu aku kan ini banget. Dulu aku kan nilai aku sih sebenarnya bagus semua, nilai aku bagus semua. Terus aku milih aja. Terus aku kayak ya udah, kayaknya lebih keren gitu kalau masuk ITB gitu. Akhirnya masuk ITB. Bukan? Makanya kalian jangan ini kalau misalkan milih jurusan tuh jangan kayak aku kan jagonya di matematika. Ya udah aku masuk teknik, jangan gitu. Soalnya kan korban kayak gitu kayak aku kan dulu ini agak sombong dikit ya. Kan dulu Akang mikirnya gini, aku kan ranking 1 sekolah, masa aku ngambilnya kampus-kampus yang biasa aja, masa aku milihnya jurusan yang biasa aja, aku harusnya ngambil kampus yang paling bagus dan fakultas yang paling bagus. Akhirnya kayak gitu, milihnya FTI. Keterima. Aneh kan? Tapi sumpah loh, Akang kalau misalkan bisa balik lagi ke SMA, aku pengennya kalau nggak ke biologi aja atau ke kimia aja. Udah itu.
kayak apa ya, di teknik juga kayak nah ya bisa. Maksudnya kita kadang nggak suka tapi bukan berarti nggak bisa ya. Kayak ya Akang mah bisa-bisa aja, toh udah nyemplung gitu. Cuma kayak perasaan nyaman, perasaan enjoy buat belajarnya tuh nggak dapet gitu. Kang, kenapa nggak FMIPA Oh, ITB? sama Kang, aku malah salah di SMK-nya, Kang. Ya begitu kan. Terus kalau udah Dulu kenapa mau masuk SMA, nggak boleh. kenapa aku nggak masuk FMIPA? Dulu tuh Ya. gini loh, Gi. Apa ya, gengsi gitu loh, Gi. Dulu zaman aku tuh kayak apa ya? Prospek. Kayak ngeliat dulu ya, itu prospek tuh pilihan kayak nanti kan kalau di FTI atau di aku pilihan satunya FTI, pilihan keduanya fisika kan. Terus kayak nanti kan kalau di FTI kan nanti bisa kerjanya bisa banyak, nanti di mana aja bisa dan sebagainya kayak gitu. Terus nanti bisa cepet kaya dan sebagainya kayak gitu-gitu kan. Cuma pada saat ya itu wajar lah ya. Pasti kalian juga begitu kan ngambil jurusan itu. Cuma pada akhirnya ketika ngejalaninnya kayak itu kan berarti bukan ini yang emang benar-benar dipinginin gitu loh, bukan ini yang sebenarnya aku benar-benar pengen. Soalnya kayak ngerasa bisa kuliahnya, bisa ngejalaninnya bisa, cuma jatuhnya kayak ya udah ngejalanin tuh bukan untuk kayak apa ya, cuma sekedar pengen cepet lulus aja gitu loh. Kebayang nggak sih? Kayak gitulah. Gitu, jadi kayak nggak nyaman gitu loh ngerjainnya. Kalau dulu mungkin Akang di biologi mungkin Akang lebih ini. Kavi, dengerin Kavi. Belum. Kamu kan FTI. Maksudnya kayak bener-bener Baru masuk. bener-bener ditanyain ke diri sendiri gitu loh. Bener nggak ini sesuatu yang kalian pengenin nggak kayak gitu loh. Soalnya kalau Akang mah pengennya sampai sekarang ya, kalau misalkan ditanyain beda. Kalau materi kuliah Akang kalau ditanyain sekarang udah nggak kebayang, lupa, banyak yang lupa gitu. Tapi kalau kayak pelajaran biologi, Akang masih ingat sampai sekarang gitu loh. Kayak biologi, oh ya udah kayak gini, masih bisa gitu loh. Akang juga kadang ngajar biologi, kalau ada yang tanya biologi, Akang pasti bisa. Atau kimia itu Akang bisa. Cuma kalau ditanyain fisika, pusing, udah kagak kebayang gitu. Karena emang itu loh efeknya kalian nanti belajar sesuai dengan yang kalian inginkan atau enggak tuh efeknya di setelahnya. Kalau kalian benar-benar belajar di sesuatu yang kalian inginkan, sesuatu yang kalian suka, insya Allah pasti akan keingat sampai kapanpun kayak gitu. Cuma kalau yang kalian benar-benar kayak masuk tuh karena kayak ya ngikutin gengsi, ngikutin temen, ngikutin kayak kan nilai aku bagusnya di sini, ya udah aku ikutin aja di sini dan sebagainya, atau bahkan ngikutin orang tua, nanti ujung-ujungnya di pas kalian udah dewasanya gitu loh, kayak coba balik lagi tanyain tentang materi kuliah atau tentang di kuliah, udah akan lupa gitu loh. Jadi kalian tanyain aja ke diri kalian sendiri, bener-bener nggak gitu kalian suka atau enggak kayak gitu. Ini sharing aja. Biar kalian lebih ya udah, kalau ya udah daftar ya udahlah ya gitu kan ya. Cuma nanti kalau misalkan Udah terlanjur. soalnya biasanya apalagi itu tuh kalau kita nyebutnya star syndrome kan ya, kayak mungkin kalian yang dulu di sekolah ranking 1 di kelas, ranking 1 di sekolah, gitu kan biasanya kalian kayak apa ya? Aku kan paling pinter, masa aku fakultasnya lebih nggak terkenal daripada si yang di bawah aku? Biasanya gitu tuh. Itu yang jelek banget sih sebenarnya. Kang ranking 1 ya? Apa? Ranking 1, Kang. Iya dong. Udah diceritain. Woi. Aku ranking 1 di sekolah, di kota, ranking 15 di provinsi. Mantap. Nah, tapi karena itu yang membawa saya ke sini gitu loh. Mending Kang. Apa? Mending apa? Lah, teguhnya hilang. Keluar. Mending apa, Gu? Mending apa? Gak jadi, Kang. Udah lupa. Oke, ini mana? Yang belum masuk siapa? 2 orang, 1 orang lagi harusnya. Rian? Rian mana Rian? Ini kita mulai aja atau nanti? Atau nungguin 2 menit lagi deh, 2 menit lagi deh. Ayo Rian, ayo masuk. Oke. Tadi yang aku tanyain lagi yang belum selesai siapa? Ikna. Kavi apa Kavi? Ikna tadi udah jawab belum sih Ikna? Udah. Kavi, mau masuk pilihan 1, pilihan 2-nya apa? Pilihan satunya FTI. Pilihan 2-nya? Pilihan 2-nya fisika murni. Di? UPI.
UPI, oke. Oh, Ideal lah. kira ini TB sekalian. Aduh, berat Biar sama banget. kan. Bisa loh. Temen Akang ada kok yang pilihan satunya FTI, pilihan duanya FMIPA, kelempar ke FMIPA. Ada kok. Oh, Ada. Cuma ada ya, tidak semua, nggak banyak. Ada tuh kayak nyarinya tuh susah. Oke, Anissa. Pilihan 1-2-nya apa? Anissa, STEI dia, Kang. stay. Oh, Mantap. oke. Nisa, pilihan satunya apa? Pendidikan PAI, sama pilihan 2-nya? Administrasi pendidikan. Oke, ini anak-anak pendidikan nih yang akan sama kayak Teguh tadi ya di pendidikan. Semangat. Barik. Pilihan 1-2-nya apa, Barik? Kedokteran. Yang satu kedokteran Kak di Unsri, Duanya di di Untirta Kak. Cerita. Tirta. Jadi Oke. Dokter ya. Apapun yang terjadi tetap dokter. Gitu. Apa ya? Siap. Ini Rian bukan sih? Satu lagi atau bukan? Rian sama Bang Jack. Iya, Rian, Kak. Oh, Rian. Rian apa pilihan 1-2-nya, Yan? Pendidikan dokter, Kak. Di Satunya di Jogja, duanya di yang keduanya di Jakarta. apa? Jakartanya apa? UI. 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 Wih, keren. UI negeri. UI Wih, negeri. negeri kan. Ya udah. Yan, buruan masuk, Yan. Kuisisnya, Yan. Iya, Kak, ini, Kak. Ayo Rian Kenapa? masuk. Anissa, raise hand. Kenapa, Anissa? Dah. Kenapa, Anissa? Oke, bentar. Aku cek dulu ya, benar. Kepencet, Kang. Oke. Sip, udah lengkap ya. Udah lengkap semua. Oke, soalnya ada 5. Dibilang susah. Akang sih pas lihat soalnya kayak mikir, kayak susah. Ini aja udah susah. Ya, pokoknya kalian kerjain ya. Silahkan, selamat mengerjakan. Ya, kebelet.
Oke, pretestnya sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, apresiasi dulu buat Rian. Bener semua, Rian. Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah. Oke, aku juga pengen apresiasi juga yang pas kemarin peluang, Rian satu-satunya yang bener semua juga. Hihi. Hehehe. Bagus, bagus, bagus. Dipertahankan terus. Oke, gimana tadi pretestnya? Aku mau tanya ke Barik. Barik gimana Barik tadi pretestnya? Tadi kurang hati-hati kan. Kurang hati-hati. Tapi sebenarnya kebayang kan soalnya maksudnya apa? Kebayang. Oke. Kebayang, Bang. Oke, siap. Yang ditanya Barik bukan Rian. Oh iya, maaf. Oke, Maaf. Oke, satu lagi deh. Siapa yang mau ditanya? Anissa, gimana tadi pretestnya? Lupa ya, ini satu harus dicat ya. Nis, ya udahlah sambil nunggu. Oke, tanya yang lain deh. Aduh, tanya siapa ya? Kavi deh, Kavi gimana Kavi? Ya, Kang. Gimana tadi pretestnya? Kaget sih kalau aku kan. Kaget kenapa? Nggak tahu harus ngapain aku. Ya, itu sama kayak aku tadi pas ngeliat soalnya kayak kebayang, tapi kok gak kebayang juga, kok kayak bingung gitu loh. Nah itu kan, aduh ya Allah. Gimana tuh ini? Ya udah gak apa-apa, abis ini kita bahas bareng-bareng gitu ya. Oke, kamu ngapain sih Tessa? Ih, anak-anak ini. Oke, tadi Anissa puasa, bilangnya kan? apa? Nggak puasa. Jadi semangat gitu ya. Lah, emang kata siapa puasa gak bisa semangat? Emang gak bisa semangat kalau pas puasa? Bisa Ya pagi-pagi. udah. Oke, kita akan bahas deh soalnya. Oke. Ini nanti kita sharing aja ya, sharing cara ngerjain kalian mungkin berbeda dengan Aka, mungkin ada yang lebih cepat atau bahkan lebih praktis banget, tinggal ada rumus pakai aja gitu dan sebagainya. Nah, oke, untuk nomor 1, tadi kalian dapat soal yang kayak gini. Ya, coba ngerjain. Ada yang mau ngasih ide nggak cara ngerjainnya gimana? Nebak. Bener nggak tebakannya, Gu? Tadi Selip, Kang, selip. Tadi aku jawabnya 4014. Oke, ini ya. Siapa yang ngecat? Kang, izin matiin. Oke, kuotanya dikit lagi. Siap. Silahkan. Matiin. Kuota. Aduh, emang kuota itu sangat dibutuhkan. Halo. Nggak, ini aku ngecek internetnya jelek banget di sini. Oke. Di sini kita punya 1 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4 tambah 5. Ini salah ya, bukan kurangi 5 ya, harusnya dikurangi 6 ya. 6 ya. Oh. Iya. Terus ditambah ditambah sampai pokoknya aja kayak gitu. Ini tuh sama dengan 2021 kayak gitu, 2021. Nah, terus kita pengen mencari tahu K-nya gimana, K-nya itu berapa kayak gitu kan ya. Nah, di sini kalau Akang ngerjainnya kayak gini sih, dicoba-coba sih jatuhnya Akang sih. Terus Akang tapi nyobanya kalau misalkan kita 1 dikurangi 2 kan minus. Akang nggak nyoba, ini kan kalau ini ke sini, ini kan minus 1 nih, ya kan? Cuma Akang nggak nyoba yang minusnya sih, Akang langsung cari yang positifnya aja, kayak gitu. Jadi Akang nyobanya dibalik ya. Jadi Akang nyobanya adalah dari langsung ditambah sama yang 3. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi 1 dikurangi 2 ditambah 3, ini hasilnya berapa? 2. 2. Kok salah sih? 2. 2.
Terus kalau ini kan kalau cuma sampai 3 doang. Sekarang kalau kita coba sampai yang sana lagi, kalau sampai 5. Kalau sampai 5, 1 kurangi 2, kan minus 3, tambah 3. Kok minus 3 sih, Top? Ya ini 2. 3. Kang. 3 ya, Jawabannya 3. jawabannya 3, kayak gitu. Nah, di sini, kalau Akang ngelihatnya, berarti kalau 2 itu bisa kita dapat dari yang paling belakang, 3 ditambah 1 dibagi 2. Terus 3 di sini kita juga bisa dapat dari 5 ditambah 1 yang di depan dibagi 2. Kayak gitu. Kalau kalian mau buktiin lagi sampai ke belakang, boleh. Nah, Akang pakai ini akhirnya. Pakai, berarti kan paling belakang suku terakhir ditambah suku perawal dibagi 2. Karena di sini suku akhirnya adalah K, berarti ini adalah K ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 2021. Kali silang, berarti kita punya K tambah 1 sama dengan 4042. Berarti K-nya sama dengan 4041. Gitu. Ini kalau Akang kiranya kayak gini. Cuma Akang ngerjain ini juga nggak terus tiba-tiba kepikiran gini sih. Banyak cara yang dicoba sih sebenarnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada nggak cara yang lebih cepat dari ini mungkin? Kalau ada yang mau share silahkan. Nyoba bagi 2, Kang. Kenapa? Tadi Ya, sinyal kamu jelek, Barik. kali 2. Kenapa? Tadi sih nyobanya dikali 2 kurang 1, Kang. Kali 2 Kurang 1. kurang 1. Kali 2 kurang 1. Tapi kalau kali 2 kali kurang 1, ini yang ke sini ini kali 2 kurang 1, ini emang memenuhi yang sebelah sini? Enggak, kan nyoba. Enggak, oh, oke. Kurang Gitu. Emang sih ini Akang juga nyoba-nyoba, Akang juga pas ngerjain kayak apa yang harus dilakukan, terus oh ini kayak gini, dapat insight dari Kang Fajar juga nih. Oh ya udah. Gitu. Kak, kalau Kamin satunya kemanain, Kak? Apa? Oh. K-1 ini. Iya. Ya, Gi. Nah, ini kan cuma tambahan biar menuju ke K gitu loh, Gi. Jadi ini K-2, K-1 ditambah K. Nah, tapi ini kan yang tadi kita cek buat yang 2 sama 3 ini kan yang penting adalah yang paling belakang ditambah paling depan. Jadi mau ada ini juga nggak akan ngefek karena yang mau kita lihat cuma yang di belakang sama yang di depan doang. Kayak gitu, Gi. Oke, paham, Kang. Oke, kalau Rian tadi ngerjainnya gimana, Yan? Sama, Kang, dikali 2 dikurang 1. Kali 2 dikurangi 1 gimana tuh? Iya, yang dari apa sih namanya? Yang ini loh. Yang 1 sama 3 jadi 2 itu kan. Itu kan tambah dulu, jadi cepetin aja langsung dikali 2 dibagi. Apa sih namanya? Dikali 2 terus dikurang 1. Kali 2. Sama kayak Kang, cuma dicepetin doang. Oh, benar. Oh, maksudnya jadi di sini udah nggak ada ininya langsung dikaliin ke sana ya? Oke. Oke, boleh kayak gitu sama aja ya. Gitu. Boleh. Itu mungkin lebih cepat ya jadinya ya. Boleh sama aja. Mungkin ada yang lain, ada cara yang lain mungkin? Kalau aku gini kan, Gimana, Kavi? Itu kan apa ya? 2021. Cobain aja dikali 2. 4042. Oh, yang mendekati 4041. Ya udah, silang gitu. Ide kamu dikali 2 dapat dari mana itu masalahnya? Nah, kan asli itu kali 2 aja. Soalnya kan di jawaban tuh ada 4.000 tuh. Kalau nggak kali 2, kali 4. Ya udah kali 2 aja. Oh, tapi kali 4 kan berarti ini 8.000. Kalau dikali 8.088. Kalau dikurangi 1 jadi 8.087 gitu. Oh, nggak ada. Oh, berarti dikali 2 gitu ya. Bisa loh kayak gitu tuh. Emang sih kadang ya ngerjain beginian tuh sometimes nggak kita kayak pakai sense aja nggak sih, kayak ya kadang kita tidak tahu cara benernya tapi bener aja jawabannya gitu kan. Cuma kalau seperti itu kan kita jadi nggak punya bahasa universal. Nah, ini adalah yang maksudnya adalah cara yang universalnya gitu loh. Jadi setiap orang bisa meniru. Mungkin kalau tadi caranya yang Kahfi kayak tiap orang tidak bisa meniru itu gitu kan, karena itu caranya Kahfi sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa, it's okay kalau memang misalkan kalian lebih nyaman dengan cara kalian, it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi memang kok kalau misalkan kalau soal-soal UTBK itu pasti ada aja yang tiba-tiba kayak
Kalau tahunnya 2020 berarti nanti 2020 berarti jawabannya deket-deket itulah kayak gitu-gitu sih. Tapi Aduh. Liar. Aduh. itu selama ini ya, Akang tapi belum pernah ikut tes-tes begini sih, jadi ya kurang pengalaman. Belum. Gitu. Oke, ini ada yang mau ditanya nomor 1? Belum. Belum. Oke, paham ya. Tapi nanti ini ya, Mas, ya silahkan. Belum paham sih, Kang. Belum paham? Caranya Rian tadi kayak gimana, Kang? Kalau Maksudnya? cara nyarian tuh, ini nggak sih, Yan, kamu tuh dikali ini langsung kaliin ke sana ya? Gimana sih, kan? Bener kan? Jadi kayak... Yang 2021-nya itu. Gimana ya? Dikali 2, dikali 1 kan yang urutan pertama nih 1 min 2 plus 3 itu kan hasilnya 2 tuh. Nah kan kalau cara Akang kan 3 plus 1 dibagi 2. Gitu tuh. Nah, buat yang ngitung 2021-nya langsung aja dikali 2 dikurang 1. Sama aja kan? Oh iya sama aja. Tapi kamu berarti cuma ngeceknya 1 doang gini ya, Yan ya? Sama aja kok. Sama aja. Cuma bedanya kalau ini kan kita ceknya 2 kali ya sampai benar-benar ketemu polanya sama kayak gitu. Kalau Rian, oh ya udah kalau polanya ini ya udah berarti langsung aja 2021 dikali 2 dikali 1. Sama aja kok, Teguh. Sama. Iya. Sama. Oke, Kang. Oke, tapi ini ya hati-hati pola. Maksudnya kalau bermain dengan deret-deret kayak gini tuh tidak, maksudnya apa ya? Caranya tuh pasti beda-beda. Jadi cara satu tidak bisa diterapkan di cara-cara soal-soal yang lainnya kayak gitu. Jadi emang benar-benar pada saat kalian dapat deret atau barisan ya mau nggak mau kalian mulai dari nol gitu loh. Kayak benar-benar coba, mau nggak mau harus nyoba sih kayak gitu. Cuma nanti kalau semakin lama kalian semakin mencoba, kalian pasti akan dapat sense-nya gitu loh, kayak oh kalau dapat soal kayak gini kayaknya diginiin deh, kayaknya diginiin dulu deh kayak gitu-gitu. Cuma memang ini tidak bisa diterapkan ke soal-soal lainnya ya, biasalah kayak gitu-gitulah. Jadi kan harus semangat gitu. Oke. Next, nomor 2. Nomor 2 ini tuh hati-hati ya. Ada yang salah nomor 2? Saya, Kang. Ya, Kang. Keluar. Teguh salah. Siapa lagi? Sebut nama. Saya. Nama. Keluar, Kang. Screen-nya. Nama. Kavi. Oh, Kang, screen-nya. Anissa. tahu salahnya, Kang. Tahu salah. Teguh, Barik. Siapa lagi? Anissa. Banyak ya. Ini hati-hati ya. Hati-hati. Tahu, Kang. Hilap, Itu Kang. ya. Beda wilayah ya. Iya, benar sekali. Oke, di sini jika kapal berangkat dari Jakarta menuju Manado dengan waktunya 5 jam. Manado itu udah beda. Dengan dia mulai berjalannya dari 18.00. Apabila kapal tersebut berhenti untuk beristirahat di Bali 45 menit, maka kapal tersebut tiba di Manado pukul berapa? Oke, ini kan sebenarnya gampang kan ya, tinggal 18.00 ditambah 5. Tambah 0,4 tambah 1. Berarti kan sama dengan kan 23.45. Nah, tapi hati-hati. Jakarta itu WIB. Manado itu WIT. Ya. Wita bukan WIT. Iya kan. Nah, ya udah berarti aja. karena mereka ke Wita berarti ditambah 1. Jadinya adalah 0045. Tapi kalau ke WIT berarti ditambah 2 jam. 2. Berarti 0145. Itu jawabannya adalah yang C. Oke. Tapi ini tuh ya udahlah. Ini sebenarnya ini pengetahuan umum sih jatuhnya ya, karena apa sih yang ada di WITA, apa yang kota mana aja. Harusnya nggak ada, Kang. Harusnya nggak ada apa? Nggak ada karena ini lebih bukan ke hitung-hitungannya, lebih Iya ke sih. pengetahuan. Tapi ini kan kayak gitu, menjebak. Curiga kan. Iya. Coba Tapi- kalau di Inggris ke Indonesia, kita kan nggak tahu. Ya gimana? Kan GMT tambah 8. GMT tambah 8 tuh. Iya, tambah 8. 8 kan? 7. 8 tuh WITA-nya. Akang permisi Kak Air sebentar. Oke, Tessa. Oke, itu ya paling kalau di sini. Dari Greenwich itu kan. Ya, kalau WIB kalian tahu lah ya WIB. WIB itu berarti Jawa Sumatera, Jawa, terus Kalimantannya semua Kalimantan kecuali Kalimantan Utara. Timur Kecuali juga. Kalimantan Utara. Timur juga.
Iya, sama Timur. Kalimantan Timur. Itu ya, itu Dua kalau kali WIB. Kang. Itu kalau WIB. Kalau Wita tuh berarti Nusa Tenggara, Bali, Bali, Nusa Tenggara, Bali, Nusa terus Tenggara, kecuali Sulawesi, Sulawesi masih. Sama masih itu Kalimantan tadi Wita. yang 2 itu. Heeh, kayak gitu. Terus kalau yang WIT berarti yang ya Maluku, Papua. Maluku, Papua kayak gitu-gitu. Ini sebenarnya pengetahuan umum sih, biar kalian nanti kalau dapat beginian lagi nggak salah gitu. Kan sayang kan, gampang gitu sebenarnya matematisnya, tapi karena lupa ditambahin satu ke Witanya jadi dan kebetulan ada di option gitu loh. Hati-hati. Iya benar. Oke. Iya, Aman ya? itu. Berarti ini aman ya, udah ya. Aman. Hati-hati. Nomor 3. Pada garis bilangan, posisi pecahan A/5 berada di sebelah kiri dari 7/B. Manakah berarti hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang berdasarkan informasi yang dibentuk? P-nya adalah A kali B, Q-nya adalah 36. Jawabannya berapa? Gitu. Jawabannya apa? Apakah P-nya lebih besar dari Q? Atau yang D. Yang D. benar ya. Informasi yang diberikan yang D. tidak cukup. Kenapa? Soalnya kan karena si A sama si B-nya tidak tahu kan, Kang. Nggak bisa dicari lagi nih. AB-nya tidak diketahui angkanya. Kecuali Tadi mikir lama-lama kirain ini P-nya A, Q-nya B. Ternyata malah. Tanya kan. Ya silahkan. Ini AB-nya dikurang dari 35 bukan? Ini benar. AB-nya Gini, Barik. Akang juga awalnya mikirnya kayak gitu. Sebenarnya ini kan kita bisa cari gini. Misalkan kita di garis bilangan. Terus, misalkan kan dia bilangnya di kiri ya. Berarti sini adalah A/5. Terus, di sini adalah 7/B. Kayak gitu, ya kan? Otomatis, kalau kita pakai perbandingan. Kalau perbandingan, karena si 7/B ini di sebelah kanan, berarti kalau dibandingin, 7/B dibanding sama A/5, itu pasti akan nilainya lebih dari 1. Dari Kan 1. ya? Iya. Berarti kan di sini 7/B per A/5 berarti jadinya adalah 35 per AB. A kali B. Besar dari 1. Ya kan? Nah, di sini 35 dibagi berapa biar lebih dari 1. Berarti kan dari sini kita dapat AB-nya itu pasti kurang dari 1. Gitu kan ya? Betul. Nah, kurang dari 35 gitu kan ya? Nah, Barik jawab yang ini, Barik. Iya. Nah, ini berlaku jika A dan B-nya positif. Sekarang, kalau kita cek, kalau A sama B-nya negatif, misalkan. Kalau A sama B-nya negatif. Akang bikin di sini ya, misalkan negatif gitu. Berarti kan di sini A minus 5, sini B, 7 minus D. Negatif kan ya? Kalau Akang nyobanya gini, misalkan B-nya ini minus 1. Ya, Akang nyobanya B-nya minus 1. A-nya Akang ngambil minus 40 gitu. Minus 40. Berarti kan kalau dibandingin, A kali B-nya berapa? 40 kan? 40. Lebih besar dari 36. Jadi, karena di sini kita nggak ada informasi apakah A dan B-nya ini dua-duanya positif, atau A dan B-nya ini dua-duanya negatif, berarti ini nggak bisa ada informasi, tidak bisa ditentukan secara langsung. Gitu, Barik. Itu. Jadi memang harus hati-hati sih, ini harus dicoba lagi. Kalau soalnya di sini nggak ada keterangan positif dan negatifnya. Kalau dua-duanya positif, benar caranya Barik ya. AB-nya tuh pasti kurang dari 35, otomatis pasti kurang dari 36. Berarti P-nya kurang dari Q. Cuma karena di sini si A dan B-nya ini bisa berupa bilangan negatif, berarti masih belum tentu. Bisa jadi dia lebih besar dari 36. Gitu. Hati-hati. Sip. Ada yang mau ditanyain nomor 3? Itu kenapa lebih dari 1 ya? Yang mana? Ya, karena yang 7/B-nya lebih besar dari A/5. 7/B kan di kanannya, otomatis kan lebih besar daripada A/5. Iya kan, Kavi?
Bentar Kang, bentar. Ini misalkan ini 1, ini 2. Kalau dibagi 2 bagi 1 pasti lebih besar dari 1 kan? 1. Kalau misalkan kita ambil 5 bagi 1 lebih dari 1. Mau sampai sana pun ujung pasti lebih dari 1. Karena kan lebih besar. Gitu. Paham. Oke. Izin ke kamar mandi, Kang. Silahkan. Oke. Oh iya, besok ya, misalkan ya, kalau besok kalian udah masuk kuliah, kalau kalian mau ke kamar mandi, nggak usah bilang ke dosennya ya. Kenapa, Kang? Emang begitu. Nanti soalnya dosennya bilang gini, kamu ya bilang ngajak ngobrol saya, kamu ngeganggu suasana kelas, kamu ganggu pelajaran saya, pasti bilang gitu. Beda ya sama di sekolah ya. Kalau di sekolah kan kalian kayak harus, maaf Bu, mau ke kamar mandi. Kalau di kuliah jangan ya, itu kayak, ih aneh anaknya gitu. Pasti nanti gituin kayak, ih gak usah izin kali gitu loh. Pokoknya kalau di kuliah, karena kan di kuliah kelasnya kelas gede, jadi kalian kalau mau keluar aja. Mau gak balik juga gak apa-apa gitu loh. Karena Satu kan kelas itu berapa orang kan? tergantung masing-masing jurusannya, Teguh. Kalau di Kalau Akang, dulu. kalau di Akang satu angkat, kan dulu Akang di ITB kan ada TPB, tahap persiapan bersama, jadi kita satu fakultas belajar bareng. Nah, satu fakultas tuh ada 400 sekian orang. Nah, itu di satu kelas. Jadi kan yang ngapain masa Akang dari belakang ke depan buat Pak maaf mau ke kamar mandi. Kan kayak Pak. Jadi kayak kalau mau keluar aja, mau ke kamar mandi. Kalau habis TPB itu berapa orang, Kang? Kalau habis TPB Akang 90 cuma dibagi 2, jadi 45. Jadi kayak 45 ya udah. Gede juga kan tetepan. Jadi kayak udah keluar aja, enggak usah bilang. Kang. Ya. Enggak ada bahasa isyarat gitu. Gini gitu. Enggak ada bahasa isyarat. Allah. Dosen itu tidak peduli. Mencari perhatian itu. Dosennya nggak peduli gitu loh. Kamu mau justru malah kamu dengan mengintervensi kelas, kamu tuh akan ngeganggu atmosfer kelasnya. Kamu akan otomatis kan kalau kamu coba ya, izin Pak, kan semua siswa pasti akan langsung ke kamu kan, kayak ganggu banget. Ini apa sih? Kalau di sekolah kan beda ya. Jadi kalian biar besok pas kuliah tuh kayak udah apa ya, jangan dibawalah budaya-budaya SMA aja jangan dibawa gitu loh, kayak soalnya kan kalian udah di-treatnya sebagai orang dewasa kan, jadi kayak ya udah bebas kekaliannya, mau berangkat silakan, enggak berangkat juga silakan, mau paham silakan, enggak paham juga silakan, nilainya bagus silakan. Liberal banget ya Kang. Ya terserah, kan dosennya tuh kewajibannya adalah menyampaikan, hanya mengajar gitu loh. Jadi kalau kalian mau lulus silahkan, nggak lulus juga nggak apa-apa, nggak masalah dengan diri saya, nggak mempengaruhi karir saya gitu loh. Kalau titip absen itu gimana Kang sistemnya? Kalau titip absen ya udah macam-macam. Beda-beda ya. Kalau dulu di Akang kan absennya kan pakai kertas gitu, jadi dikelilingin. Jadi kalau misalkan kamu nggak berangkat, ditulis kayak, gitu. titip absen dong. Jadi ditandatangani sama teman kamu gitu loh. Nah, tapi bahayanya kalau tiba-tiba di tengah-tengah pembelajaran, dosennya ngabsen. Ini siapa? Gitu. Cuma kalau Akang belum pernah. Kalau banyak enggak kayaknya. Umur nggak pernah tipsen Akang. Wih. Ya ngapain? Rajin banget Kang. Kalau bukan rajin, Akang mah kalau nggak masuk ya udah nggak masuk aja. Ngapain harus tipsen? Soalnya tuh kalau di Akang, di ITB itu ada minimal 80% kehadiran. Jadi kita ada 20% buat gak masuk, manfaatkanlah. Wow. boleh nih. Loh, Kaprodi sendiri, ketua jurusan aku sendiri pada bilang gitu, lah lu kan udah gue kasih jatah 20% buat gak masuk, ya udah manfaatin aja lah, ngapain masuk rajin-rajin. Dosennya bilang gitu sendiri gitu loh. Jadi kayak boleh. Ya, IPK-nya 4 kan? Enggak lah. Oh. Maksudnya kalau misalkan kalian emang kalau sakit atau kalian apa ya udah nggak apa-apa, manfaatin aja, jangan malah udah sakit malah tipsen ketahuan kan, kayak ya ampun kasihan banget hidupnya gitu loh. Gitu. Oh, nggak ada izin ya Kang? Izin sakit apa? Izin sakit ada. Cuma kalau misalkan kamu masih punya jatah libur ya udah libur aja. Beneran dah. Cuma kalau misalkan kalian libur, ada konsekuensi yang harus kalian tanggung. Kalian nggak dapat materinya, berarti kalian harus belajar lebih keras dibandingkan teman kalian, gitu. Tugas numpuk. Nah, tugas mah mau masuk nggak masuk tetap numpuk, itu masalahnya. Iya makanya. Entah itu tugas tuh tidak akan pernah berakhir. Jadi kayak
ya sudah. Gitu. Jadi kalau kalian itu harus terbiasa banget. Pokoknya kalian tuh udah dewasa kalau udah kuliah. Jadi kalian benar-benar di-treatnya orang dewasa. Nggak ada lah kayak apa nanti kalau ada yang kelahi atau apa ngomong ke dosen kayak nggak ada gitu. Selesaikan sendiri, itu masalah kalian bukan masalah saya. Gitu. Cuma ya itulah biar kalian besok pas di kuliahnya udah kayak ya udah kebayang sedikit lah kuliah itu seperti apa. Gitu. Rame. Apalagi kalau yang merantau. Kalau yang merantau itu benar-benar hidup kalian ada di tangan kalian sendiri ya, tidak benar-benar ya udah tanggung jawab di diri kalian sendiri. Oke, next deh. Tuh kan kita jadi ngobrol banyak kan, haha. Next. Misalkan X, Y menyatakan koordinat titik A pada bidang XY dengan X kurang Y tidak sama dengan 0, apakah A terletak di kuadran 1? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1 itu, 2 itu. Nah, ini mau nggak mau harus kita cek ya. Kita cek satu-satu. Coba untuk pernyataan pertama dulu. Untuk pernyataan pertama. Ini kan kita pengen ngebuktiin kalau X-nya ada di kuadran 1 nggak sih? Gitu kan ya. Nah, kalau di pernyataan 1, kita kan cuma dapat X kuadrat minus Y kuadrat sama dengan X minus Y dikali X minus 2. Ingat, X kuadrat minus Y kuadrat bisa kita bongkar. Jadinya adalah X plus Y, X min Y. X tambah Y. Sama dengan X minus Y dikali X tambah X minus 2. Ini kan bisa dicoret. Ini bisa dicoret. Berarti kan kita tinggal X ditambah Y sama dengan X minus 2. X-nya bisa coret. Berarti kita dapat Y-nya sama dengan minus 2. Gitu kan ya? Nah, kalau kita pakai pernyataan 1 doang, kita cuma punya koordinat Y. Berarti 1 doang tidak cukup. Nah, berarti 1 doang, yang 1 doang cukup kita coret. Berarti yang pernyataan A salah. Salah. Nah, terus ya udah itu dulu yang bisa di ini ya. Oh, yang ini, yang 2 pernyataan yang mana? 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, kita belum tahu karena kan 2 belum tahu, kita belum tahu. Nah, ini ya untuk pernyataan pertama. Terus kita pernyataan kedua. Kalau pernyataan kedua, kita kan cuma punya 2X minus 3Y ditambah 9 sama dengan 0. Kita bisa dapat nggak XY-nya dari ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau 2 doang juga nggak bisa. Otomatis option yang B juga hilang. Salah. Nah, sekarang kita cek, kita kombinasiin. Kalau 1 dan 2. Coba, kalau kita udah dapat 2 Y-nya di pernyataan 1, Y-nya sama dengan 2, kita bisa dapat X-nya nggak dari pernyataan kedua? Bisa nggak? Bisa. Kita substitusiin. Berarti kan 2X dikurangi 3 kali minus min 2. 9 sama dengan 0. Berarti 2X tambah 6 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan minus 15 per 2. Nah, ini baru kita bisa, dari sini, karena X-nya negatif, Y-nya negatif, berarti kita bisa menjawab bahwa A-nya tidak di kuadran pertama. Otomatis jawabannya adalah yang C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 1 saja tidak cukup. Gitu. Kirain saya kan tadi yang ini 2 ini, yang nomor 2 ini kan gradien bukan Kang ya? Apa? Jadi yang pernyataan 2 ini itu ini 9-nya ini saya pindahin ke kanan. Dan tuh saya cari tutup gitu nah Kang, X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, tapi itu kan nanti kamu kan akan itu kan kamu harus kira-kira X-nya berapa, nanti Y-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa gitu kan otomatis. Iya. Cuma kan kita jadi nggak tahu itu pasti atau enggak, yang mana, kan itu kan banyak titik gitu. Begitu. Jadi ini harus dipakai dua-duanya. Jadi kalau kalian dapat soal seperti ini, kalian cek satu-satu. Kalau 1 cukup, misalkan kalau 1 nggak cukup, cek 2. Kalau 2 juga nggak cukup, cek digabung. Kayak gitu. Kalau digabung masih nggak bisa, berarti jawabannya yang E. Tapi kalau misalkan 1 cukup, kita cek juga nomor 2. 2 cukup enggak? Kalau 2 cukup, berarti jawabannya yang D. Kayak gitu.
Ya gitulah, pokoknya kita tetap harus dicek satu-satu untuk bentuk soal yang seperti ini. Ini bentuk soal yang baru di UTBK tahun lalu. Ini tuh yang diperlukan kalian benar-benar harus paham konsepnya sih kayak gitu. Soalnya kalian yang disediakan adalah konsep, disuruh dengan konsep yang kalian yang diketahui ini bisa nggak? Hati-hati dapat soal kayak gini. Next, nomor 5. Nomor 5, dua bilangan asli berurutan X dan Y lebih kecil dari 10. Jika X, Y dikurangi 1 bilangan prima, maka X tambah Y yang mungkin adalah. Ini kalau Akang sih ngerjainnya, Akang cek satu-satu. Dari option 1 sampai pernyataan 1 sampai 4. Mana sih kursor? Oh, ini. Oke. Kok nggak bisa sih kursornya? Tar. Kok ada error? Bentar. Sebentar, kursornya kok error. Kok nggak bisa ininya? Kok nggak bisa sih? Tar. Qualcomm-nya nggak jalan ya? Ada. Ya, panas. Oke. Gini deh. Untuk yang 5, kita coba-coba deh. 5. X ditambah Y, hasilnya 5. Tapi kalau dikaliin, dikurangi 1 bilangan prima. Ada yang mungkin nggak? Ada. Yaitu adalah 1 ditambah 4. Kayak gitu. Karena nanti 1 dikali 4 kan 4. Dikurangi 1, 3. Berarti kan bilangannya adalah bilangan prima. Berarti pernyataan 1 benar. Yang kedua, 7. 7 ada nggak kalau yang dijumlahin itu, kalau dijumlahin 7, tapi kalau dikali dikurangi 1 prima. Itu 4 ada. sama 4 sama 3. Oh bisa, itu juga bisa. Tapi Akang tadi mikirnya berapa sih? 1 sama, kok 1 sih Tommy? Atau emang 4 sama 3 ya? Ada lagi nggak? 1,6 juga bisa kayaknya. Oh iya, 1,6 bisa. Akang pakainya 1 sama 6. 1 ditambah 6. Itu kan udah 7. Tapi kalau dikaliin, 6 dikurangi 1. 5. Berarti prima juga. 43 bisa. Bisa juga. Bisa. 43 kan 12 dikurangi 1, 11 kan? Bisa. Yang ketiga, yang 9. 9 juga bisa. Kalau Akang sih ngambilnya 1 sama 8. 1 sama 8, kalau dikalikan 8, dikurangi 1, sama dengan 7. Berarti dia prima juga. Yang 11. 11 apa 11 berarti? 1 tambah 10. Ya bukan. Kecil dari 10 loh dia bilangnya. Aku lupa sih. Itu. 5,6. 2 tambah 9. 2 tambah 9 bisa. 2 tambah 9 kan udah 11. Kalau dikalikan 18 dikurangi 11. 11. Ini benar. Prima. Juga. Berarti ya. Ini itu kan berurutan gitu. Enggak ada bilang, oh 2 bilangan asli berurutan ya? Iya kan? Oh bener juga, aku baru sadar. Sadar. Kok aku baru sadar sih? Berarti coba kita ulangi. 2, 5 bisa, 2, 3, 4. 3, 4 kan dikurang 1, berarti 8 nggak bisa. Oh ini bisa juga ya, ini berapa? 23. Ya benar itu kan. 23. Terus 3, 6, 5. Terus 3, 4. Itu nggak bisa kan? 43. Nah bisa. ya. Nggak bisa ya? 45. 45 bisa nggak ya? 9 berarti 5, 4. 3, 4 kan? Iya 45 bisa. 45 bisa. 56 itu 56 bisa. Oh iya bisa. 56. Mantap. Untung bener. Aku nggak sadar sih ada berurutannya. Makasih loh Teguh diingetin. Iya kan. Ampun, Pantes kok. Tadi kamu sadar nggak Yan? Hah? Sadar Nggak. berurutan nggak? Aku kok juga nggak sadar ya itu berurutan ya. Tapi untung sih alhamdulillah mau pakai berurutan atau enggak ternyata bisa ya alhamdulillahnya. Gitu. Oke, ini nomor 5 udah selesai. Sudah selesai 5 soal. Ada yang mau ditanyain? Dan bilang habis ini proses ya, benar. Ada yang ditanyain? Nah iya. Mau post test dulu atau gimana? Post dulu aja Kang. Post test. Oke deh. Post test. Astagfirullahaladzim. Post test ya.
Soalnya lebih mudah postesnya. Kata Kang Fajar sih lebih mudah postesnya. Katanya. Tapi kayaknya lebih mudah kok. Tadi Akang cek sih kayak lebih mudah. Bukan, salah buka. Mana? Ayolah. Bentar Akang stop Mana share dulu. sempat, keburu telat. Mana sempat. Apa sih ya? Tar, Akang ini dulu. Tapi ini ya, tadi kan ini kan karena madas ya, jadi campur-campur. Jadi meskipun kita udah bahas soal yang barusan pretest, tidak ada hubungannya sama yang post test ya. Gitu. Jadi ya kalian harus inilah akan kalau biasanya kan kalau pretestnya bisa, post testnya insya Allah harusnya bisa karena hampir mirip. Cuma kalau yang ini tuh beda. Beda, kuantitatif mah beda. Mesti, Kang. Soalnya Kenapa? Nggak mesti. Nggak mesti gimana? Kadang aku pretest gede tapi postesnya kecil banget. Aduh, kenapa kok bisa gitu? Sama Teguh sama. Sering ngetrik, Kang. Pretest Stop, itu biasanya silakan. lebih mudah. Jadi Silahkan. Kodenya 950 188. lagi loading. Loading mulu punya kamu mah, Yan. Dan 50 itu 88. Emang susah sinyal ya? Ya, kan kalau nggak loading bukan internet namanya. Boleh. Oke, udah 7. Kurang 2 orang lagi. 8. Oke, kurang 1 lagi. Siapa yang masuk? Anissa udah. Kavi udah. Tessa Nisa udah, Kavi udah. Gila. Oh, Barik. Barik. Ini siapa sih yang ngomong? Rian. Hadir. Kamu hadir. Kamu nggak bisa diem ya, Yan ya? Saya diem aneh nanti, Kang. Tahun lalu Akang juga punya murid namanya Rian. Apa namanya? Dia gap year dulu. Dulu dia gap year. Terus sekarang tahun lalu akhirnya masuk kedokteran. Saya nyusul ntar, Kang. UI. Wah. Ya, semoga aja kamu namanya sama-sama Rian, semoga rezekinya sama kayak Rian tahun lalu, sama-sama masuk ke dokter. Amin. Yang lain juga, Kavi, Rian, Gia, Barik, Teguh, Ikna, Tessa, Lutfi, semoga bisa masuk ke salah satu dari pilihan yang kalian ajukan gitu. Amin. Oke, selamat mengerjakan. Gaskan.
Udah Kang, dijelasin Kang. Mumpung belum selesai. Oke. Sudah selesai post testnya. Mantap. Apresiasi buat Mantap, Kavi. Sekarang Kavi yang benar semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow, Ada peningkatan, gila. Kang. Wow. Mantap, mantap, mantap. Oke, gimana post testnya tadi? Rian kenapa Yan? Kok jadi turun Yan? Saya mau nanya yang itu Kang. Yang mana Barik? Yang kalau dia ganjil Kang, belakang koma itu dia dibulatin ke bawah atau ke atas ya Kang? Lupa saya Kang. Belakangnya ganjil. Itu loh mah yang berarti bukan ngelihat belakangnya ganjil Barik. Itu kan kalau dilihat kan di 1 koma belakangnya kan 7,8 kan? 7,813. Itu bulatnya kemana kalian? 8. Ke 8. ya. Oh, ke atas. Ya, ke atas. Karena kan 7,8. Gitu. Pembulatan itu 0,5 ke atas, Barik. Iya. Oh, Gitu. bukan dilihat dari tiganya ya? Bukan. Itu nanti kalau misalkan 5, itu kalau 50-an. Tuh. Kalau 7,5 sekian, nah itu nanti naik turunnya disesuaikan. Kalau lebih dari, tapi bukan ganjil genap juga sih, tapi itu ya berarti dibulatinya ke 8. Terus nanti ya udah 8 dikurangi 7,813 gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Ada Kang. Yang mana? Bentar. Yang mana tadi ya? Sarda. Itu modelin nomor 5 ini loh, aku susah Kang. Yang sekolah memiliki asrama. Kamar-kamar ini loh. Satu itu. Oh iya, itu Kang. Saya lupa caranya itu gimana. Aku coba satu-satu. Oke. Kok lupa terus? Iya benar coba satu. Yang ini ya, sejujurnya aku juga belum ngerjain. Tapi ini yang bener ada 8, yang salah cuma 1 kok. Berarti kalian udah pada bisa. Ini karena ada itu rhythm itu. Ini terus yang jawab pada ngitung beneran atau pada ngarang atau nyoba satu-satu? Coba satu-satu. Satu-satu sih Kang. Teguh, siapa tadi? Siapa? Kavi, dihitung atau dicoba Kavi? Oh, dihitung tuh ya. Hah? Dihitung? Dihitung nggak nemu tuh liar ya gitu dihitung. Coba satu-satu. Ini nah, nyoba cobanya satu-satu. gimana Kang? Cobanya gimana sih? Ini Nah, cobanya tuh ya kalau aku
Asal klik, bener. Iya. Aduh ya Ya, ampun. sebentar ya. Ini coba Akang juga kerjain karena Akang juga belum mengerjakan. Jadi Akang tidak tahu apakah Akang juga ini. Coba. Tapi tadi sih Akang udah coba sedikit kayaknya. Kayaknya sih bisa, tapi ya nggak tahu. Coba dulu. Oke. Kita kerjakan bersama-sama, oke? Oke. Oke. Sebuah sekolah mempunyai asrama berjumlah jumlah kamar gitu kan ya. Ya udah kita mana kursor? Bentar, Akang ini dulu. Semoga aja dia bisa. Oke. Berarti misalkan ya kita let's say jumlah kamar itu adalah N gitu. Terus Berubah ya? jumlah siswanya Akang bilangnya adalah, aduh kok ini bacanya siswa ya, M. Kan ini emang di aku nggak diberubah gitu ya? Screen share-nya. Oh nggak masuk. Di kalian berubah nggak? Enggak. Nggak berubah. Enggak, Kak, enggak berubah. Nggak berubah. Masa sih? Iya. Udah. Sebentar, ada apa? Tar. Ya, waktunya tinggal sedikit lagi. Bentar. Cukup kok, Kang. 10 menit. Muncul nggak sekarang? Muncul nggak? Muncul. Muncul. Nah, ini ya. Muncul kan? Muncul. Oke, di sini kan tadi sebuah sekolah memiliki sebuah asrama berjumlah kamar. Akang anggap jumlah kamarnya N. Terus, jika setiap kamar diisi oleh 2 siswa, nah berarti kan di sini kita harus, kalau Akang sih misalin jumlah siswanya. Ini dibacanya siswa ya. M. Tuh. Maka, sekarang kalau setiap kamar diisi oleh 2 siswa, maka ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Nah, nulisnya Akang gini. Berarti kan lebih banyak siswanya. Ya udah berarti M jumlah siswa itu adalah 2N ditambah 12. Iya kan? Karena berarti kan ini siswanya udah pada masuk ke kamar gitu kan. Yang 12 ini yang belum. Terus kalimat selanjutnya, jika setiap kamar diisi 3 siswa, maka ada 2 kamar yang kosong. Berarti nulisnya gimana? M sama dengan 3N kurang sama 2 kamar kosong. Ingat, satu kamar tuh 3 orang, berarti 6. Ya udah, tinggal bebas. Kalian mau eliminasi substitusi juga boleh. Dikurang, tapi bawah dikurangi atas ya. Bawah dikurangi atas. Berarti 0, N, minus 18. N-nya berapa? 18. Ada nggak di option? Ada. 18 kan jawabannya? Iya. Ih, ternyata aku pinter, alhamdulillah. Kang. Ya, kenapa? Iya, keberuntungan, Kang. Kenapa? Tadi yang 6 itu dari mana? Yang Ini 6. kan 3 dia siswa, sisa bilangnya 2 kamar. siswa kamar, kan sekamar 3 siswa. Ada 2 kamar yang kosong. Berarti berapa siswa harusnya yang bisa masuk? 6. Begitu. Aku tersesat. Tersesat kenapa? Dan tidak bisa bangkit lagi ya. Oke. Iya. Ada yang lagi mau ditanyain? Nomor berapa? Coba Kang bukain lagi. Ada, Kang. Bentar, Kang. 10 jawabannya aku lupa. Aku 16. 16. Berarti yang salah kamu dong. Iya, aku. Kang. Yang mana? Nomor 1 aman? Ini yang Jumlah nomor 5 bilangan. Oke, coba ya. Itu gampang. Kaliin. Coba Akang. Kalau aku masih salah ya. Oke, ini Akang hapus aja deh. Oke. Nih. Oke, di sini dia bilang jumlah 5 bilangan yang membentuk barisan aritmetika adalah 75. Berarti kita nulisnya adalah gimana? Itu kan aritmetika ya. Berarti S5 sama dengan 75. 5. Jika hasil bilangan terkecil dan terbesar adalah 161, berarti
U5. Hasil kali U5 min U1. 1 dikali U5 ya. Ya, U1 kali U5 sama dengan U5 min A 1. sih. Maka selisih bilangan terbesar dan terkecil berarti U5 dikurangi U1. Ya udah. S bilangan aritmetika apa rumusnya? N per 2. N per 2. 2A plus. A plus UN. Nah kan. Gini kan ya? Ujung tambah ujung. Ya. Ya udah, masukin berarti 5 dibagi 2. Ah, penjumlahannya nggak tahu ya? 2,5. Oh, ya Kalau udah. aku mah ya, Kang. Heeh. Jadi kan yang U1 kali U5-nya tuh sama dengan 161 tuh. Nah, dicari dulu yang bisa dibagi itu sama 161 berapa tuh? Nah, nemunya tuh 7, 161 dibagi 7 kan bisa, habis itu 20. Ya. Berarti salah satunya tuh 7. Ya, anggap aja 7-nya A, U1. Ya udah, tinggal nyari bedanya, ketemu kan? Oh, boleh, gitu juga boleh. boleh kayak gitu. Boleh ya, berarti kan 161 tuh soalnya emang angka yang nggak terlalu bagus sih. Tadi berarti 7 dikali U5 gitu. Ya. 161 berapa sih Bang U5? 23. 20? Ya, 23. Ya, berarti 23 dikurangi 7. 16. Gitu. Tapi kalau cara yang benar yang tadi ya, kalau ini kan cara cepatnya, kalau cara yang benar berarti kan harus pakai yang tadi. 5 per 2 dikali, paling harus dikasih A tambah N-1B sih. Ini adalah 161. Ya udah nanti cari A sama itu 2 Kang, 2A. Oh iya benar. 2A. Silahkan siapa tadi mau tanya? Yang Aku 7 dari mana? Apa? Yang 7 ini? Itu yang 7 dari mana? Nah, ini tadi kata si Nebak. Kavi dicoba-coba. Jadi nyoba 161 dibagi 2 kan nggak bisa. 161 dibagi 3 bisa nggak ya? 161 dibagi 4 bisa nggak ya? Dibagi 5 gitu. Oh iya. Tapi kalau cara yang benar gini ya. Ayo Kang, 5 menit Kang. Ada lagi yang mau ditanyain? Nomor 3 ini, nomor 3. Gimana nomor 3? Digambar ya. Digambar kan? Nomor 3 yang mana, Kang? Yang ini. Akan share screen kan? Ini. Nomor 3 yang ini. Kok nggak berubah ya? Kok nggak berubah? Tar. Metode aku doang gitu. Tar. Oke, yang nomor 3 yang ini. Muncul nggak? Oh iya, muncul. Yang ini, nomor 3. Nomor 3 ini. Aku salah. Ini kalau Akang sih kebayangnya digambar sih. Jadi digambar, terus jadi kayak pertidaksamaan, kayak program linier. Gitu. Itu angkanya plus-plus ya enak Kang. Apanya yang mana? Ini. Angkanya plus jadi rada enak. Kalian tadi yang benar ngerjainnya pada digambar atau enggak? Dihitung Kang. Kalau aku langsung aja masukin itu. Ya betul. Masukin apa? Substitusi. Masukin 2. Ya betul sama. Gimana? Masukin 2? Iya. Oh, kan masukin. Maksimum. Itu 3x plus 2 kan maksimum. X-nya pasti 2, benar. Terus? Y-nya juga 2. Y-nya juga 2. Oh, boleh. Nilai maksimum. Oke, benar. Itu sebenarnya dari gambar juga sih. Tuh. Kebayang nggak yang salah? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Ya. Oke. Ya udah. Nomor 4. Nomor 4. Ini jawabannya apa yang benar? Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Enggak cukup. 1 dan 2 tidak ini cukup. Ini salah pertama kali ini, yakin. Ini kan kalau dilihat ini kan AB itu kurang dari 0. Dan berarti kan salah satunya pasti ada yang negatif gitu kan. Nah, terus di sini BC-nya lebih dari 0. Nah, kita juga nggak bisa ngenebak ya kalau pakai 1 doang kayak gitu. Nah, kalau yang pakai ketiga, nah di sini A kali C-nya kurang dari 0. Nggak bisa juga ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa.
Kan gak ditebak. Oh, benar Kayak juga. Bisa gak Kang itu Kang? Hmm? AB ini lebih kecil dari BC. Kalau ada informasi itu atau gimana? Atau apa? Ini yang nomor 1 ini. Heeh. Digabungin gitu Kang bisa gak? Oh, jadi AB. Kan sama-sama 0 gitu, Kang. AB kurang dari 0, BC lebih dari 0, berarti AB-nya kurang dari BC gitu? Iya. Iya, heeh. Terus? Itu dicoret B-nya jadi A itu lebih kecil daripada C. A apa? A kurang A dari? itu C. Kurang dari C. Tapi kan Iya. kita nggak tahu. Yang dipermasalahkan tadi adalah tandanya, plus atau minus. Oh, Kan yang masalah itu. Bukan angkanya ya, tapi yang dipermasalahkan sih adalah plus minusnya kayak gitu. Jadi ini emang nggak bisa pakai dua-duanya gitu. Udah 5 udah dibahas, udah selesai. Tapi bener kan, apapun meskipun tadi udah dibahas pretest, di sini seperti tidak berguna bukan? Karena kan Madas memang seperti itu ya. Soalnya bisa macam-macam, sebebas yang membuat. Jadi kalian harus siap sedia dalam bentuk soal apapun gitu. Oke? Oh iya Kang, nanya Kang. Silahkan. Nanya Kang. Soal materi peluang kemarin bisa boleh diminta enggak? Oh boleh. Nanti deh aku. Kan habis ini masih kelasnya Akang kan ya? Sesi 3? Iya, matematik. Statistik ya. Oke, ya nanti Akang share deh di sana. Di Zoom apa gitu, Kang? Di grup nanti aku join grup kalian kok. Santai aja. Siap, Kang. Oke, ya udah ini udah Kasih. mau selesai. Terima kasih hari ini. Habis ini ketemu lagi. Akang tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang. Silahkan Kavi, kenapa? Kenapa? Ntar ini pakai link yang mana? Selanjutnya. Link sesi 1 Ini kan apa sesi 3 gitu. Waduh, apa ya? Akang juga di grup kan? Nanti deh di grup coba mungkin. Nanti di grup ada. Soalnya tadi kan pakai link sesi sama yang 1. lain udah pada mulai, aku malah masuk sesi 2, nggak masuk tuh. Coba deh nanti ya. Di grup. Kamu buka grup makanya Kavi. Oh, gitu ya. Iya tuh ya. Siap. Dadah. Bukan sesi 3 mah di grup WA ya? Iya di grup WA kok, di grup WA. Oh iya. Kenapa Kak? Oh iya, pantes. Kenapa? Udah, aku dadah. Ciao.